Ya, saat ini saya sedang mendaki atau naik ke atas Gunung Tabor, suatu gunung yang sangat tinggi yang juga dicatat di dalam Alkitab yang nanti sebentar akan saya jelaskan. Tetapi ini adalah jalan menuju Gunung Tabor dengan pemandangan yang cukup indah di bagian kanannya. Ya, pemandangan yang indah. Terus sekarang nah, saudara melihat ini ada pemandangan yang sangat-sangat memukau. Sekarang saya ada di atas Gunung Tabor, puncak Gunung Tabor, ya. Gunung Tabor itu adalah gunung yang juga disinggung di dalam Alkitab, ya. Dan Gunung Tabor ini itu adalah gunung yang terletak atau posisinya secara geografis itu ada di sekitar 17 km barat daya dari Danau Galilea dan sekitar 11 km dari timur kota Nazaret. Dan gunung ini memiliki ketinggian 575 meter di atas permukaan laut, ya. Nah, gunung ini sangat-sangat indah, terkenal karena keindahannya yang sangat-sangat mengagumkan. Ada padang rumput hijau dan pemandangan yang sangat luas di bagian bawahnya yang sebentar akan saya tunjukkan. Dan karena itu jugalah maka Gunung Tabor ini itu ditetapkan sebagai taman nasional oleh pemerintah Israel pada tahun 1965. Nah, Taman Nasional Gunung Tabor ini wilayahnya meliputi 17.000 hektar dan merupakan ya rumah bagi spesies flora dan fauna yang sangat unik. Nah, saudara-saudara, Gunung Tabor ini dikenal di dalam Alkitab. Beberapa kali dia disebutkan di dalam Alkitab. Dan peristiwa yang terkait dengan ini adalah bahwa dalam kitab Hakim-Hakim di mana Jenderal Barak yang berada di bawah kepemimpinan Deborah itu menaklukkan musuh-musuhnya dari sini. Juga yang terkenal dalam Perjanjian Baru adalah cerita di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung di dalam Matius pasal 17, di mana Yesus membawa 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk naik ke atas gunung ini, di mana Yesus bertemu dengan Musa dan Elia sebelum kematiannya. Nah, saudara, sekarang di tempat ini ada gereja, ya. Ini saudara lihat gerejanya. Gereja ini sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada beberapa gereja dari abad yang ke-5, ya, lalu abad 12, lalu abad yang ke-17 juga sudah ada, ya. Nah, sekarang kalau gereja yang terlihat ini adalah gereja yang didirikan oleh seorang arsitek Italia yang namanya Antoni Berlucci. Antoni Berlucci ini adalah orang yang arsitek hebat karena setiap kali dia menggambar beberapa gedung atau gereja di tanah Israel ini, dan kalau dia menggambarnya dia selalu membuat gambar arsitekturnya itu berhubungan dengan kisah Alkitab, sehingga begitu orang melihatnya orang langsung teringat kisah Alkitab. Nah, misalnya, ya, kemarin saya sudah menjelaskan, ya, bahwa gereja yang ada di Bukit Gereja Kabar Baik, di mana juga disebut sebagai Bukit Sabda Bahagia. Maksudnya bukan kabar baik, ya. Gereja Sabda Bahagia itu ada 8 ucapan bahagia, dan itu diucapkan oleh Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dan seterusnya. Karena itulah maka tiang-tiang gereja itu jendela-jendelanya dibikin ada 8.
karena ada 8 ucapan bahagia. Nah begini juga, kalau saudara membaca atau menyimak cerita di Matius pasal 17 tentang cerita Yesus dimuliakan di atas gunung itu, kan setelah turun dari gunung, Petrus menawarkan sebuah tawaran bodoh kepada Yesus, ya, maukah engkau bahwa kami mendirikan di sini 3 kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk engkau. Nah karena cerita itulah maka saudara lihat ini gambar gereja ini. Saudara lihat ada 3 kan. Nah ada kiri kanan, yang kiri itu untuk Elia, yang kanan itu untuk Musa, dan yang tengah itu untuk Yesus. Jadi itu memang gaya arsitekturnya sedemikian rupa. Nah ini adalah Antonio Berlucci, ini orangnya ya. Nah ini Antoni Berlucci ya, 1884 dan sampai 1960 ya. Oke, kita akan coba masuk ke gedung gereja tersebut ya. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa ini adalah ya, gedung yang dibangun 3 karena mengingat kata-kata Petrus. Nah, bukan hanya nampak dari menara itu ya, tetapi nanti kita bisa lihat bahwa di dalam gedung ini juga ada 3 ruangan. Ya, ada ruang sebelah kiri. Nah, ini adalah gedung Musa. Ya, jadi saudara bisa lihat di sini ada altar yang disediakan untuk orang biasa, kelompok-kelompok syara bisa beribadah di sini. Nah, lihat yang di atas itu adalah Musa yang sedang memegang hukum Taurat. Ya, maka ini adalah ruangan Musa. Sedangkan bagian kanannya itu adalah ruang Elia. Ruang Elia, makanya di sini kita bisa melihat ya. Nah, ini ruang Elia, ada Elia di atas, ada Elia di bawah ya. Itu peristiwa Elia ya dalam perang melawan nabi-nabi Baal ya. Sedangkan ruang tengahnya itu adalah untuk Yesus, dan karena itu ruangnya menjadi lebih besar. Ya, ini bagian dalam dari ruangan ini ya. Nah, kalau kita lihat gambar di atas sana itu peristiwa transfigurasi yang sementara digambarkan Yesus ketemu Musa dan Elia. Ada banyak peziarah yang datang ke tempat ini lalu berdoa di sini. Oke, sekarang kita mau ke bagian kanan. Ada sebuah bagian kanan luar ya. Ada sebuah lembah yang sangat indah dan subur. Itu namanya lembah Yisrael. Orang Yahudi menyebut itu sebagai keranjang roti karena banyak menghasilkan gandum, dan itu menjadi keranjang roti itu kan makanan wajib bagi orang Yahudi. Keranjang roti itu artinya ada begitu banyak berkat jasmani berupa gandum yang disediakan melalui tempat ini ya. Nah, inilah lembah Yisrael yang subur itu. Nah, saudara lihat itu sangat-sangat subur. Nah, terlihat bagaimana ada banyak gandum di sana sepanjang lereng gunung ini ya. Ini bagian kanan dari gereja ini. Bagian kiri dari gereja ini itu ada satu lembah yang sangat luas, dan itulah yang disebut sebagai lembah Harmagedon. Ini adalah lembah Yisrael yang sangat subur, sering disebut sebagai keranjang roti karena banyak gandum. Bagian sini, bagian kanan gereja ini baru lembah Harmagedon. Ya.
ada ketemu orang yang bertanya, jadi saya menjelaskannya. Sekarang kita melihat lembah Harmagedon. Harmagedon itu sebenarnya berasal dari dua kata, har yang artinya gunung dan Megiddo, ya, har gunung. Dan karena itu jugalah maka lembahnya di sebelah itu disebut sebagai lembah Megiddo. Makanya disebut sebagai lembah Harmagedon. Oke, kita lihat ya. Ini bagian kiri dari gereja ini. Iya. Ini mestinya dilihat pada sore hari baru bagus. Tapi saya ada di sini pada siang hari yang sangat-sangat panas ya. Nah, itu terlihat sebagai, itulah yang dikenal sebagai lembah Megiddo atau lembah Harmagedon. Saudara lihat di sepanjang ini, semuanya adalah lembah Harmagedon. Nah, dikatakan di dalam Alkitab bahwa perang akhir zaman itu akan terjadi di lembah ini. Hanya saja menjadi kesukaran bahwa kalau itu dimaknai secara harfiah, berarti bahwa apakah seluruh tempat ini akan menjadi lokasi perang akhir zaman di mana semua tentara dari seluruh dunia akan ada di sini? Rasanya tidak masuk di akal. Tempat ini tidak cukup luas tapi tidak cukup luas untuk menampung bala tentara seluruh dunia. Sehingga penafsiran yang jauh lebih baik adalah bahwa perang di akhir zaman di lembah Megiddo itu merupakan sebuah bahasa simbolis untuk peperangan akhir zaman antara kebenaran dan kejahatan. Allah di pihak yang benar bersama dengan orang-orang kudusnya melawan iblis di pihak kejahatan bersama dengan orang-orangnya. Walaupun memang kontroversial penafsiran semacam itu, tapi menurut saya itu jauh lebih dapat diterima ketimbang penafsiran harfiahnya. Oke, saudara-saudara, itulah sedikit informasi dari Gunung Tabor ini. Kiranya informasi ini bisa membawa manfaat dan juga pengetahuan bagi saudara-saudara. Ya, sekali lagi ini adalah gerejanya. Ya. Dari Gunung Tabor, Tuhan berkati saudara sekalian. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras Goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.